Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya ingin menambahkan sedikit. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan atau penting untuk kita semua. Bahwa yang pertama, rumah hunian sementara atau permanen yang perlu urgent. Pak Pimpinan, segera mungkin kita bangun, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, jembatan Pak Kasat, Pak PUPR. Karena kita lihat, saya sudah turun beberapa kabupaten, melihat jembatan yang putus, ada sebagian, macam mana kalau kita bilang, setiap laluan masyarakat itu dikenakan biaya, Pak. Sekali lalu 10.000. Kadang 2-3 kali. Di mana tuh? Ini bukan di Petimil, ada lagi. Seperti Singkil dan Kabupaten Kota Canai. Jadi sekali lalu 10.000. Bayangkan 2 kali lalu atau 3 kali lalu menyeberangi. Sampai 60.000 bayar. Maka kita harapkan kepada PUPR dan Pak Kasat, jembatan sudah penting. Ya. Bukan. Jembatan yang apa nih? Yang ini, yang putus, mereka akan nyambung. Bukan sekarang. Yang dampak banjir. Ya. Jadi seperti di Singkil, Pak. Singkil dan di bukan Kota Canai. Ada beberapa tempat yang sudah tinjau, Pak. Jadi segera mungkin ini jalan lintas kampung atau lintas kecamatan, Pak. Seperti itu. Bukan jembatan biasa, sebanyak sepanjang 5 atau 6 meter, Pak. Jadi abrasi banjir kemudian sampai 10 meter, Pak. Jadi mereka orang-orang kampung itu buat seperti titik sementara. Jadi siapa yang nyeberangi kena bayar, Pak. Familiar dengan Armco nggak, Pak, yang sudah kita buat itu yang pakai ring baja itu? Mereka nggak ada sama sekali, Pak. Makanya kita buat ke depan seperti itu, rekapan jajak, Pak. Ya. Jembatan-jembatan itu Pak Gubernur sama Pak Bupati yang tadi karena inisiatif masyarakat di situ untuk bangun penyeberangan kan dan penyeberangan, Pak. Ya, betul. Jadi inisiatif dan itu masyarakat dan berbayar dan itu tentu memberatkan masyarakat yang lain. Nah, yang terkait dengan hal seperti itu saya rasa bisa di data-datanya di daerah mana aja secara detail. Singkil dan Kota Canai, nanti disampaikan. Ya, jadi biar disampaikan nanti biar ditindaklanjuti. Jadi hal-hal seperti itu kali ya, Pak. Itu para bupati dengan Aster nanti. Ya, baik, Pak. Karena bupati ini tidak hadir, Pak. Singkil dan Kota Canai, Pak, ya. Ya. Kemudian yang perlu uji lagi seperti Bapak Bupati PD Jaya mengatakan tadi bahwa banyak kuala atau sungai yang baru terjadi pasca banjir. Jadi saya ingin menambahkan, ingin garis bawahi adalah, ada Menteri KKP di sini enggak? Perwakilan. Kalau tidak, saya pesan kepada Bapak Dewan, Komisi 4, karena juga sebenarnya 25% Pak, orang Aceh nelayan berpencarian ke laut. Jadi pada prinsipnya kita harus normalisasi kuala, Pak. Kuala keluar masuk harus lancar, Pak. Sekarang kuala-kuala tersebut mereka yang berpencarian ke laut tidak tunggu air pasang, Pak. Keluar tunggu air pasang, masuk tunggu air pasang. Jadi pada hakikatnya untuk kita normalisasi, ini di setiap kuala ada sentimen, Pak. Atau pasir yang menumpuk.
Terus seperti PD Jaya kemarin, mereka tsunami lagi Pak, karena naik air lagi. Jadi pengungsi bertambah lagi. Karena pendangkalan koala tidak normal Pak. Jadi saya harap kepada Pak Tia Khalid sebagai perwakilan Menteri KKP untuk menormalisasi koala dengan catatan. Mungkin pasir di tempat itu mungkin kita boleh kita fungsikan Pak dengan catatan ada orang yang ingin mengambilnya dengan catatan koala itu dibenahi Pak. Jadi mohon dukungan kepada Pak Menteri KKP dan juga kawan-kawan kita yang yang berkaitan dengan KKP supaya ini kita benahi Pak. Nah, kemudian ini Pak, saya alamatkan kepada posko kita Pak. Ini Pak Purbaya posko kita di Jakarta Pak, sama Pak Mendagri. Sebentar lagi kita menjelang Ramadan Pak. Jadi Aceh kalau tidak megang, tidak makan lagi, ngerasanya Ramadan nggak sah Pak. Seperti itu. Jadi daging yang termahal di Aceh, di seluruh Indonesia di Aceh Pak. Hari-hari biasa sampai 200.000 per kilo Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai 300 Pak. Karena banyak ternak yang korban. Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya Pak, atau sapi utuh Pak, untuk kita apakah jual atau apakah kita kasih kepada masyarakat yang dampak supaya dapat menikmati dagingnya Pak. Saya rasa kita boleh import Pak ya di mana-mana, atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan Pak. Karena banyak ternak yang korban di tempat saya, di kampung saya Pak. Dia agennya sapi Pak. Sampai 300 ekor musnah Pak. Jadi dampak banjir Pak. Kemudian saya sampaikan ini kepada Pak PUPR atau Perhubungan. Saya sebelum ini juga menyampaikan kepada Pak Menko, Pak AHY, supaya eskavator butuh dalam 5 unit, Pak, yang ban karet, supaya mereka cepat berjalan kalau ada longsor dan tanah runtuh, Pak. Jadi 5 unit, Pak, kalau boleh. Eskavator ban karet yang cepat akses ke lapangan, Pak. Itu urgent juga, Pak. Jadi selesai itu Pak. Kemudian Pak Menteri PUPR, kalau boleh Pak, jalan tol diakseskan 24 jam Pak, yang ada sekarang di Aceh itu. Karena melintas setiap sembako dan lain sebagainya Pak. Selesai itu Pak, terima tambahan daripada saya, Pak Pimpinan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.